Ini ya materinya ya, integral dengan pecahan parsial ya. Jadi contohnya seperti apa ketika kita menemukan ya di sini ya. Kalau diperhatikan, mau memerhatikan ini ya, ini akan mudah ya, tidak susah ya. Ya, jadi pelan-pelan saya sampaikan di sini. Ya, ketika nanti kita menemukan sebuah integral itu tidak kita temui di daftar integral standar yang di tabel ya. Kita tidak bisa menyelesaikannya misalnya. Nah, maksudnya bukan kita tidak bisa menyelesaikannya, kita tidak bisa langsung menyelesaikannya. Ada cara-cara atau tahapan-tahapan yang harus kita lakukan ya. Di sini contohnya misalnya ada soal ya, ketika ada integral 7x tambah 8 per 2x kuadrat tambah 11x tambah 5. Nah ini kalau kemarin kita bisa bentuk dia misalnya ada integral 1/x ya. Nah itu yang hasilnya ln x. Nah ini bentuknya sudah tidak lagi 1/x atau misalnya kemarin ada fungsi. Fungsi itu kita dapati misalnya 1/x, x itu tidak lagi nilainya x, tapi misalnya 1/x kuadrat tambah 5. Nah ini juga bisa ya kita misalkan kemarin. Kita misalkan x kuadrat tambah 5 itu menjadi fungsi u ya, kemudian kita turunkan dia, kita diferensialkan x kuadrat tambah 5 itu menjadi 2x tambah 5, kemudian baru kita integralkan seperti u ya, dikali dengan du. Nah, ini bentuknya sudah lain, sudah 7x tambah 8 per 2x kuadrat tambah 11x tambah 5. Artinya di atas pun sudah ada pembilang. Ya. Kalau di atas kan kita sebut matematika itu sebagai pembilang, yang di bawah sebagai penyebut. Ya. Jadi caranya bagaimana? Ketika ini sudah di atasnya bukan lagi satu, ya, di bawah juga ada persamaan. Ya. Di sini diminta kita bagaimana membuat bentuk ini menjadi bentuk pecahan yang lebih sederhana. Jadi kita ubah strukturnya. Ya, jadi yang pertama bagaimana cara yang dapat dilakukan adalah memecah penyebut menjadi dua pernyataan. Ya, nah ini ada 2x kuadrat tambah 11x tambah 5. Kita buat dulu dia dalam bentuk pecahan yang lebih sederhana, ya, seperti kita mencari akar-akar persamaan kuadrat. Ya, ini kita peroleh x tambah 5 dengan 2x tambah 1. Ya, jadi nilai x tambah 5 dengan 2x tambah 1 itu adalah nilainya sama dengan 2x kuadrat tambah 11x tambah 5. Ya, ini akar-akar persamaan kuadratnya. Ini jadi caranya bagaimana? Ya, ketika kita mendapati soal seperti ini, 2x kuadrat tambah 11x tambah 5, ya kita buka kurung dulu. Ya, dulu ini kan udah pernah dipelajari sebenarnya waktu, ini tingkat apa ya, tingkat SMP ya. Ya, akar-akar persamaan kuadrat ini. Kemudian kita lihat ini ada 2x kuadrat, berarti kita tulis dulu di sebelah kiri-kirinya, di dalam kurung. 1 2x, 1x. Ya, kemudian lihat ini ada 5. Ya, di sini berarti perkalian, hasil perkalian di kanan kiri. Kemudian bagaimana nanti hasil perkalian di antaranya itu akan mendapati 11x ya, karena ini plus semua berarti nilainya nanti juga plus semua. Nah, ini kita bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat ya. Nah, ini kan nanti bentuk seperti ini ya dalam matematika itu adalah terdapat 4 kali perkalian ya. Ketika kita mengalihkan dia ini x tambah 5 ya, ini misalnya nih ya, kita buktikan kenapa dia sama. Ya, sama dengan 7x kuadrat tambah 11x tambah 5. Ini misalnya. Ini ya, sama dengan. Ya, jadi kita harus mengalihkan ya, mengalihkan ini dengan ini dulu. Mana kita kalikan x dengan x, kemudian kalikan x dengan 1, kemudian 5 dengan 2x, kemudian 5 dengan 1, kan gitu. Ya, hasilnya adalah ketika kita kalikan x kali dengan 2x, maka hasilnya adalah 2x pangkat 2. Ya, ada 2x pangkat 2. Kemudian kita kalikan x tambah x kali 1, berarti x kali 1 tambah x kali 1 hasilnya adalah x. Kemudian tambah 5 kali 2x berarti 10x ya. 10x kemudian ditambah dengan 5 kali 1 berarti hasilnya 5. Ya, ini dapat ya hasilnya benar ya. Bahwasanya akar-akar persamaan tadi adalah ini ya,
sama dengan 2x kuadrat tambah 11x ditambah dengan 5. Ya, sama ya. Nah, kemudian ya, apa yang lagi yang harus kita lakukan? Ya, sudah bentuknya kan sudah menjadi bentuk yang baru seperti ini ya. Nah, bentuknya sudah menjadi bentuk yang baru. Kemudian kita lakukan dia dengan mengalihkan ya, mengalihkan kedua bagian ya atau pembilang itu dengan akar-akar persamaan tadi. Jadi dalam prinsip matematika ketika kita mau mengalihkan bagian yang kiri, maka juga kita harus mengalihkan di bagian yang kanan. Jadi kalau tadi ada persamaan ini tadi 7x tambah 8 itu sekarang menjadi 7x tambah 8 per x tambah 5, 2x tambah 1. Nah, ini menjadi sama dengan kan? Ya. Jadi bentuk ini adalah bentuk sama dengannya. Ya, sama dengan ini. Sama ya. 7x tambah 8 dengan ini sama bentuknya. Nah, kemudian ketika kita diminta bagaimana selanjutnya, kalikan dengan akar-akar persamaan yang ini. Ya, akar persamaan ini ketika kita kalikan dengan pembilang yang di sebelah kiri, maka juga harus kita kalikan dengan pembilang di sebelah kanan. Ya. Nah, kemudian di sini ya diminta dulu pecahkan dengan permisalan. Ya, ketika kita punya ini tadi 7x tambah 8, ya. Ya, jadi kita disuruh minta dulu ya, memecahkan ini, memecahkan x tambah 5 dengan membuat nilai a per x tambah 5 tambah b per 2x tambah 1. Kita misalkan dulu. Ini ada 2, di sini ada A. Kita ambil 1, di sini faktornya. Kemudian kita tambahkan dia dengan akar yang satu lagi ya, kita misalkan B per 2x tambah 1. Ya, jadi kita misalkan di sini nilai A dengan nilai B. Supaya apa? Nanti kita dapat mengintegralkan bentuk yang sederhana seperti ini ya. Nanti kita kan mengintegralkan 7x tambah 8 per 2x kuadrat tambah 11x tambah 5. Nanti kita tinggal mengintegralkan integral A per x tambah 5 per B tambah integral B per 2x tambah 1. Nah, ini kalau sudah begini, ini integralnya sudah sederhana. Ya kan, sudah integral seper U dx. Ya. Nah, jadi setelah kita memisahkan dia A dengan B, maka yang harus kita lakukan adalah mengalihkan kedua bagian ini dengan ini ya, dengan pecahan dengan penyebut yang x tambah 5, 2x tambah 1. Ya, jadi di sebelah kiri itu 7x tambah 5 kita kalikan, kemudian di sebelah kanan juga itu kita kalikan ya dengan x tambah 5 kali 2x tambah 1, B juga dikalikan dengan 2x tambah 5 kali 2x tambah 1 ya. Nah, ketika kita dapat nilai seperti ini, berarti yang sisanya sekarang adalah nilai 7x tambah 8 ya. Kenapa? Karena kita tinggal coret ini. Ya. Ini kan bentuknya sama. Ya, pembagian misalnya 2 kali 3 per 3, berarti 3 ini kan bisa kita coret ya. Kenapa? 2 kali 3 6, 6 bagi 3 juga 2. Jadi kan hasilnya juga sama. Jadi tinggal 7x tambah 8. Ini ya ketika kita kalikan yang sama, maka ini bisa kita coret, tinggal x tambah 5-nya yang kita coret, tinggal A kali 2x tambah 1. Kemudian nilai B itu ya ketika dikalikan dengan tadi ya penyebut ini, maka sisanya sekarang ini bisa dihilangkan penyebutnya, tinggal B kali x tambah 5. Ini dia. Jadi persamaan baru seperti ini. Ya, persamaan baru seperti ini ya. Kemudian kita kalikan ya, kita keluarkan nilai yang di dalam kurung.
Ya, dengan mengalihkan ini, kalau ini kan berarti prinsip matematikanya A dikali dengan 2X ditambah dengan A kali dengan 1. Jadi A dikali 2X itu 2AX, ditambah dengan A kali 1 adalah A. Kemudian tambah B kali X adalah BX, kemudian B dikali 5 adalah 5B. Ya, jadi hasilnya sekarang sudah menjadi 7X tambah 8 sama dengan 2AX tambah A tambah BX tambah 5B. Nah, apalagi yang harus kita lakukan? Lihat ya, lihat nilai-nilai variabel X. Ya, di sini ada 2AX, di sini ada BX. Maka ini bisa kita satukan dalam bentuk dalam kurung, kita keluarkan nilai X-nya. Berarti 2A sekarang tambah B, kita keluarkan nilainya menjadi 2A tambah B dikali dengan X di dalam kurung. Sisanya adalah A dengan 5B, maka di sini tambah A tambah 5B di dalam kurung. Nah, dari bentuk kiri dengan kanan kita lihat ya, ketika di sini ada 7X, di sini ada 2A tambah B, X. Maka nilai 7X ini sama dengan 2A tambah BX. Ya, ini bisa kita coret, tinggallah 2A tambah B sama dengan 7. Kemudian ini di sebelah kiri ada 8, tambah 8, di sebelah kanannya ada A tambah 5B. Kita buat satu persamaan lagi, ada A tambah 5B sama dengan 8 dari kirinya. Sekarang kita sudah dapat dua persamaan ya, ada persamaan 2A tambah B sama dengan 7, ada A tambah 5B sama dengan 8 ya. Jadi untuk mengetahui nilai A dan B itu bisa kita dapati dengan cara mengeliminasi ya, menghilangkan salah satu dari sini apakah nilai A atau nilai B. Ketika kita mau menghilangkan nilai A, maka persamaan yang satu kita kalikan 1, persamaan yang kedua dikalikan dengan 2, supaya apa? Nilai A ini menjadi 2A. Ya, ketika ini kita hilangkan A, berarti ini kalikan 1 tetap persamaannya 2A tambah B sama dengan 7, tapi ketika dia yang bawah dikalikan dengan 2, berarti dia di sini menjadi 2A kali dengan 2, 5B-nya menjadi 10B, 8-nya dikali 2 menjadi 16. Nah, kemudian kita eliminasi, kita kurangkan ya. 2A kurang 2A sama dengan 0, B dikurang 10B itu min 9B, 7 dikurang 16 sama dengan min 9. Maka nilai B sama dengan min 9 per min 9. Min per min sama dengan plus sama dengan 1 ya. Dapatlah nilai B-nya sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan nilai B itu ke salah satu persamaan di antara ini. Apakah kedua A tambah B sama dengan 7 atau A tambah 5B sama dengan 8. Masukkan ya. Nah, ini Ibu masukkan. Nah, kalau Ibu bersihkan dulu. Ya, jadi Ibu masukkan nilainya B sama dengan 1 ini ke persamaan yang atas ya. 2A tambah B sama dengan 7. Jadi B-nya kita ganti dengan 1. Jadi 2A tambah 1 sama dengan 7. Sekarang 2A sama dengan 7 kurang 1. Kenapa? Karena 1 pindah ke kanan. Kalau pindah ke kanan bentuk plus jadi minus ya. Jadi 2A 2A sama dengan 6 sekarang. Maka A sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Dapat nilai A-nya. Jadi sekarang bentuknya sudah A dengan B ya, sudah menjadi seperti ini. Kita tinggal substitusikan nilai A kemari. Nilai A adalah 3, nilai B adalah 1. Masukkan input kemari ke persamaan yang ini. Ya, mana dia? Kita lihat ya, selanjutnya. Ini ya. Nilainya sudah menjadi 3 per X tambah 5, ini nilai A tadi, ini nilai B, 1 per 2X tambah 1. Baru kita integralkan dia. Ketika kita integralkan, ini kan yang diminta tadi ya, integralkan ini katanya. Integralkan bentuk ini, maka kita integralkan, maka ini juga kita integralkan sesuatu, ini kita integralkan juga, ini kita integralkan juga. Ini kita pisahkan ya. Nah, hasilnya seperti apa? Integral 3 per X tambah 5 ini sudah bentuk sederhana. Ini hanya sebuah koefisien, tinggal kita tuliskan saja 3. Ya, ini berarti 1 per X tambah 5, karena ini X-nya sama dengan 1. Ya, jadi turunannya juga tetap 1 ya, walaupun ini bentuknya tidak langsung integral 1 per X. Ya. Tapi kita bisa langsung dapat dia, nilainya adalah ln X tambah 5. Nah, kalau di sini ada koefisien ya, 2X tambah 1, kita misalkan dulu. Ya, ini kita bentuk menjadi integral 1 per U, ya. Maka kita harus gantikan nilai dx ini menjadi nilai du.
punya 2x tambah 1, maka du per dx-nya adalah 2, ya. Kemudian nilai dx adalah 1/2 du, maka nilai dx ini diganti dengan 1/2 du. 1/u kali 1/2 du, ini dia. Ya, maka di sini ada nilai angka setengah, ya kan? Setengah ln, nah kalau 1/u du berarti hasilnya adalah integral itu ya sebalik kepada tabel integral standar, integral 1/x adalah ln x, maka 1/2 ln 2x tambah 1 tambah c. Ya, ini hasilnya. Ya, ini adalah soal untuk integral dengan pecahan parsial ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini dulu? Saya sudah kering kali ya nih tenggorokan. Ada yang mau ditanyakan untuk integral pecahan parsial ini? Di mana ada yang misalnya tidak, Bu, saya tidak mengerti di sini, itu boleh ditanyakan ya. Silakan bertanya.